dalam satu artikel yang pernah keluar ada satu artikel yang berhubungan dengan aborsi ini, dan di dalam artikel ini ada 4 pernyataan. Apakah kita akan menganjurkan atau apakah kita setuju dengan aborsi? Karena itu artikel ini memberikan satu kutipan tentang aborsi ini. Seandainya Anda setuju aborsi, di dalam kasus pertama, jadi mari kita perhatikan kasusnya, kita dengar kasusnya, dan seandainya itu terjadi pada kita, apakah kita setuju akan aborsi? Nah, ini seandainya terjadi pada kita. Kalau 4 hal ini terjadi pada kita, apakah kita setuju untuk aborsi? Jadi kita mari mendengar dan menyimak baik-baik 4 pernyataan yang dikeluarkan oleh artikel ini. Seandainya kita setuju dengan aborsi. Yang pertama adalah ada seorang pendeta. Ada seorang pendeta dan istrinya yang sangat miskin. Jadi ada pendeta dengan istrinya yang sangat miskin. Dan keluarga pendeta ini mempunyai anak sebanyak 14 orang. Jadi pendeta yang miskin ini mempunyai anak 14 orang. Nah, sekarang sang istri sedang mengandung anak mereka yang ke-15. Mereka hidup dalam kemiskinan yang amat sangat. Mengingat kemiskinan dan ledakan penduduk dunia, apakah Anda menganjurkan dia untuk aborsi? Itu yang pertama. Yang kedua, seorang ayah sakit snifles. Jadi ayahnya sakit snifles, sang ibu kena TBC. Mereka punya 4 anak. Ayah ini sakit snifles, ibunya kena TBC. Mereka mempunyai 4 orang anak. Anak pertama buta, anak kedua meninggal, anak ketiga tuli, anak keempat kena TBC. Dan sekarang sang ibu mengandung lagi. Apakah Anda menganjurkan aborsi? Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang lelaki putih atau lelaki kulit putih memperkosa dan menghamili seorang gadis kulit hitam yang berusia 13 tahun. Jadi ini ada seorang lelaki kulit putih yang memperkosa seorang gadis kulit hitam yang baru berusia 13 tahun. Nah, jika Anda orang tua kandung dari gadis itu, apakah Anda menganjurkan aborsi? Yang keempat, seorang pemudi hamil. Dia belum menikah. Tunangannya bukanlah ayah dari bayi tersebut dan ia hendak meninggalkan gadis tersebut. Apakah Anda menganjurkan aborsi? Jadi ada seorang pemudi yang hamil di luar nikah dan tunangannya bukan ayah dari anak itu, dan karena itu tunangannya mau meninggalkan gadis itu. Nah, dari 4 pernyataan itu, seandainya kita menganjurkan aborsi, dan karena itu dari 4 pernyataan itu, seandainya kita setuju dengan aborsi, apa yang terjadi? Mari kita perhatikan jawaban yang ditulis dari artikel itu. Jawaban dari keempat kasus itu, seandainya kita setuju dengan aborsi. Kasus yang pertama itu adalah ada seorang pendeta dengan istrinya. Mereka hidup sangat miskin, mempunyai 14 anak, dan sekarang sang istri mengandung anak yang ke-15. Seandainya mereka menganjurkan untuk aborsi, seandainya mereka mengaborsi anak yang ke-15, maka yang terjadi adalah, ketahuilah, jika Anda menganjurkan aborsi pada kasus ini, berarti Anda baru saja membunuh John Wesley, seorang penginjil besar pada abad ke-15. Jadi seandainya kita setuju aborsi, maka kita baru saja membunuh seorang penginjil besar yang bernama John Wesley. Jadi anak yang ke-15 itu adalah seorang John Wesley
yang orang penginjil besar abad ke-15. Jadi anak dari pendeta yang miskin itu, anak ke-15 itu adalah Wesley. Yang kedua, kasus yang kedua itu adalah tadi ada seorang ayah yang sakit snifles. Sang ibu sakit TBC. Mereka punya 4 anak. Karena mungkin kombinasi 2 penyakit ini, maka anak yang pertama itu lahir buta, anak yang kedua meninggal, yang ketiga tuli, yang keempat juga kena TBC. Dan sekarang mereka mengandung lagi anak yang kelima. Kalau kita setuju dengan aborsi pada kasus ini, berarti Anda baru saja membunuh Beethoven, seorang komposer lagu-lagu rohani ternama di dunia. Jadi seandainya kita mengaborsi anak yang kelima ini dari satu keluarga yang semuanya berpenyakitan ini, maka ingat, kita baru saja membunuh Beethoven, seorang komposer lagu-lagu rohani ternama di dunia. Kasus yang ketiga yaitu seorang lelaki kulit putih yang menghamili seorang gadis kulit hitam yang berusia 13 tahun. Nah, kalau kita setuju mengaborsi anak yang dikandung, maka Anda baru saja membunuh Ethel Waters, seorang penyanyi black gospel ternama di dunia. Jadi anak dari hasil pemerkosaan si laki-laki kulit putih kepada perempuan 13 tahun itu bernama Ethel Waters, dan dia adalah penyanyi black gospel ternama di dunia. Dan kasus yang terakhir adalah seorang pemudi hamil. Dia belum menikah, tunangannya bukanlah ayah dari bayi tersebut, dan ia hendak meninggalkan gadis tersebut. Dan kalau kita setuju mengaborsi anak ini, siapa yang bisa tahu anak ini? Siapa kira-kira anak ini? Anak dari gadis yang dilahirkan bukan dengan tunangannya, dan karena itu tunangannya bukan ayah dari anak itu, dan tunangannya itu mau meninggalkan gadis itu. Kira-kira siapa anak itu? Kalau kita sampai mengaborsi anak itu, maka kita baru saja membunuh Yesus, juru selamat kita. Jadi kasus keempat itu, seorang pemudi hamil, dia belum menikah, tunangannya bukanlah ayah dari bayi tersebut, dan dia hendak meninggalkan gadis tersebut. Itu adalah kisah Maria. Maria adalah pemudi yang hamil itu, dia belum menikah, tunangannya ialah Yusuf, bukanlah ayah dari bayi tersebut, dan Yusuf hendak meninggalkan Maria. Dan kalau kita setuju aborsi, maka kita baru saja membunuh Yesus, juru selamat dunia. Karena itu saudara, dari apa yang ada di dalam artikel ini, kita bisa melihat bahwa jangan melakukan aborsi, karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan anak itu. Bisa saja anak yang kita aborsi itu akan menjadi orang yang sangat berpengaruh, sangat terkenal, sangat berguna bagi dunia ini. Karena itu, lagi-lagi di sini mau menunjukkan bagi kita bahwa jangan melakukan aborsi apapun yang terjadi. Karena kita tidak tahu kelak apa yang terjadi dengan anak-anak itu.